Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama Darwin Jenny Channel. Hari ini kita akan membahas tentang teorema-teorema yang berada di konvergensi barisan real. Oke, sebelum untuk mencobanya, ya sebelum kita bahas bersama-sama, lebih baik kalian coba terlebih dahulu untuk membuktikan teorema-teorema ini 3.24, 3.25 dan seterusnya. Oke, kemudian klik lanjutkan, lihat pembahasannya supaya mendapatkan ide-ide cara pembuktian teorema ini. Oke, kita langsung saja. Teorema 3.24 ia berbicara tentang jika barisan Xn konvergen ke suatu bilangan real dan jika Xn positif untuk setiap n elemen n, n bilangan asli ya, maka X sama dengan atau limit barisan Xn bernilai positif. Nah, untuk membuktikan ini kan supaya kita menunjukkan keharfiasannya secara langsung akan kita mengalami kesulitan. Maka kita menggunakan kontradiksi atau kontraposisi. Kalau kontraposisi idenya kalau kontraposisi di sini kita buat lawannya, maka di sini menjadi tidak konvergen, itu kontraposisi. Atau bisa kita buat dengan menggunakan kontradiksi. Nah, kali ini kita akan menggunakan kontradiksi. Artinya pengandaian, andaikan di sini salah ya, maka harus ada epsilon kan gitu. Maka gini, andai ya X sama dengan limit barisan Xn nya itu negatif, maka harus kita bisa menemukan, nah, dipilih kan nanti epsilonnya negatif X yang merupakan ini positif ya, karena epsilon harus positif, kita pilih negatif X itu positif. Oke, selanjutnya dari yang diketahui, ini yang diketahui ya, jadi ini yang diketahui barisan Xn nya itu konvergen ke suatu, katakan di sini diberikan X, jadi konvergennya ke X. Artinya ini apa? Artinya akan ada suatu K gitu ya, ada suatu bilangan K, di sini kita ambil yang positif sedemikian hingga gitu ya, sedemikian hingga SDH akan berlaku di sini Xn dikurangi X kurang dari epsilon ya. Ya, di sini untuk sedemikian hingga kan gitu ya, untuk nanti setiap n nya elemen n dengan sifat n yang lebih besar dari k kan gitu ini. Nah, ini kan bisa saya tuliskan tidak lain adalah Xn di antara min epsilon plus X dari X plus epsilon ya, bisa tuliskan begini, ini boleh terus saya tuliskan begini nggak boleh ya, di sini berada di sini. Kemudian saya mengandaikan ini salah, maka epsilonnya pilih satu min X dan satu semaka, dengan epsilon itu suatu positif ya. Akibatnya ya gitu ya, akibatnya kita dapatkan, kita fokus di bagian sini ya. Nah, saya ulangi, warnanya saya rubah sedikit. Nah, kita fokus di bagian di sini, bagian kanan saja. Oke. Ya, kita kembali lagi.
Nah, di sini epsilonnya kita pilih min x ya, sehingga kita dapat xn kurang dari x ditambah minus x. Ya, ini tidak lain sama dengan 0. Oke. Padahal diketahui, ya ini kan diketahui xn-nya. Padahal ya, diketahui xn-nya positif. Ya. Sedangkan dari pengandaian, kalau kita menggunakan pengandaian, kita bisa menemukan epsilonnya min x itu suatu positif ya. Nah, asumsinya kita benar, saya bisa menemukan ini. Nah, cukup satu saja yang bisa kita buktikan. Loh, ternyata xn-nya itu kurang dari 0. Nah, dari yang kita alurkan sini, ini kan dari yang diketahui, ternyata xn-nya kurang dari 0. Padahal yang diketahui xn-nya bisa dari 0. Oh, ya, dengan kata lain, pengandaiannya salah. Kalau pengandaiannya salah, berarti ini di sini ini ya jelas ini kontradiksi. Karena terjadi kontradiksi, pengandaiannya salah. Dengan demikian, dengan kata lain pengandaian salah. Dengan demikian x sama dengan limit barisan xn itu positif. Oke, lanjut ke teorema 3.25. Jika barisan xn yn konvergen ke suatu bilangan real dan jika xn lebih kecil dari yn untuk step n elemen n, maka limit barisan xn lebih kecil dari limit barisan yn. Oke, itu bukti kita menggunakan teorema yang sudah ada. Di teorema sebelumnya kita punya sifat kalau x-nya konvergen ke x, kemudian kalau y-nya konvergen ke y, ya, segini barisannya, maka di teorema itu bilang maka xn dikurangi yn akan konvergen ke x dikurangi y, teorema sebelumnya. Maka kita menggunakan teorema ini untuk membuktikannya. Ya, kita konstruksi. Nah, ini karena ini diketahui, ya. Jadi kita awali dengan diketahui dulu. Oke. Salus dari epsilon saja sudah diberikan. Epsilon positif. Sebarang saya taruh di atas. Ya. Sebenarnya kita start dari yang diketahui ini. Ketahui xn-nya kurang dari yn untuk setiap n elemen bilangan asli. Jika bisa kita lupa ya, karena ini besar, maka bisa ditulis yn dikurangi xn pasti positif untuk setiap n elemen n. Oke. Nah, ini perpaduan dari teorema xn kurangi yn ya, sama teorema yang di atas 3.24 ini. Oke, berarti kita mau menuju menggunakan teorema 3.24, maka kita konstruk atau kita bentuk dulu. Oke, maka di sini kita tuliskan aja, katakan Zn itu didefinisikan sama dengan yn dikurangi xn. Maka diketahui Zn-nya positif. Oke. Yang ini nggak perlu kita buktikan
kalau dia konvergennya ke X kurang Y, ya, karena sudah terbukti. Nah, tujuan kita sekarang mau menunjukkan limitnya pasti juga positif. Nah, karena Zn-nya positif, ya, kemudian Zn-nya ini juga konvergen, ya, konvergen kenapa? Konvergen berdasarkan, nah ini konvergennya dibuktikan dengan ini, sudah kita buktikan, mau dibuktikan ulang boleh. Nah, ini konvergennya karena ini. Zn-nya konvergen karena teorema ini. Ya. Kemudian Znyn positif ini kita olah dari yang diketahui. Ya. Nah, ini kan menjadi teorema 3.24, Zn-nya positif, kemudian limitnya Zn-nya konvergen, Zn-nya positif, maka limitnya, nah kan, dari ini kan menurut teorema 3.24, menurut teorema 3.24, kita tulis gitu saja, menurut Teo 3.24 dari 2 ini ya, nah ini, maka nah, limit Zn positif. Limit Zn itu apa? Limit Zn itu sama dengan limit Yn dikurangi Xn. Nah, oke. Nah, ini kan sebetulnya sama dengan Y dikurangi X positif. Ya, ibaratnya Y lebih besar dari X. Y itu apa? Y itu sendiri adalah limit dari barisan Yn. X-nya apa? Limit dari barisan X sehingga terbukti. Nah, ini hanya kembali saja kita tulis limit Xn kurang dari sama dengan limit Yn. Oke ya, bisa dipahami? Nah, kalau mau dibuat detail juga boleh. Kalau kalian sudah hafal tentang teorema, cukup disebutkan menurut teorema ini, ya. Nah, teorema ini ada suatu teorema, kalau nggak hafal teorema 3 titik berapa kan? Menurut teorema ini, Xn-nya konvergen ke X, Y-nya konvergen ke X, maka saya bisa menemukan barisan Xn kurang Yn juga konvergen. Tidak ada teoremanya. Oke, teorema mana? Konvergen di mana? X dikurangi Y. Syaratnya barisannya konvergen, sama-sama konvergen. Konvergen ke X ini terserah, AB juga boleh. Ini hanya suatu simbol saja. Ya, ini boleh dirubah. Ya, jadi untuk memudahkan kita Xn ya X, Y juga. Nah, kemudian kita mengembangkan dari yang diketahui, maka didapat ini. Sehingga kita dapat konstruksi ini menjadi teorema 3.24 dan seterusnya. Oke, bisa kami? Oke. Kalau tidak kami nanti ditanyakan di kolom komentar. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke teorema 3.26. Jika barisan Xn konvergen, ya, dan jika Xn di antara AB untuk setiap n elemen n, maka limitnya itu limit Xn di antara AB. Ini juga sama langkahnya. Kita buat satu-satu idenya ya. Kalau menggunakan alur teorema 3.25 tadi, maka bisa kita pecah begini. Case 1. Oke, bisa diklik. Ya. Jadi kita pecah juga boleh nih. Jadi kasus 1 mau dibuat begini nih boleh. Nah. Ya. Kemudian yang kedua,
Jadi tinggal cari 1 dan 2. Dia konvergen, kemudian ini diketahui ini. Oke, maka kita start dari yang satu dengan langkah yang sama seperti tadi. X-nya konvergen, katakan ke X. Ya. Ya. Nah, langkah tadi apa gimana? Nah, ini kita olah dulu, ya. Berarti saya pakai hijau. Ya, ini. Berarti ini kalau ini ada untuk setiap n elemen n sama aja. Untuk setiap n elemen. Nah, ini dari sini kan kita dapat xn-nya dikurangi a positif untuk setiap n elemen n. Kemudian kita tahu sudah barisan ini sudah konvergen, ya, dia konvergen. Ini konvergen ke x, katakan konvergennya x. Kemudian kita juga punya teorema limit dari barisan konstan. Ini katakan a, ini kan setiap n elemen n x1 kurangi a, n2 x2 kurangi a. Artinya berapapun n-nya dia akan tetap bernilai a. Berarti ini juga disebut barisan konstan. Sehingga bisa saya sebutkan, kalau ini saya simbolkan yn-nya itu adalah barisan a, maka dia pasti konvergen ke a. Bisa dipahami? Ya. Nah, ini kita bentuk ya. Nah, ini kembali lagi ke bentuk tadi. Ya, menurut teorema 3.25 jelas sudah. Maka ini kan nanti jadinya berakibat xn dikurangi yn, dan ini konvergen ke x dikurangi a. Bisa dipahami? Ya. Nah, jadi dari dua ini sudah, dari dua, satu xn-nya konvergen, warnanya saya lupa dulu. Terus ya, ini dia konvergen, kemudian di sini xn-nya ini positif kan gitu ya. Nanti ini positif. Ya. Menurut aturan konvergensinya dia konvergen, ya. Yang bisa kita buat Zn gitu. Nah, bisa kita masuk gitu. Ya. xn-nya konvergen, otomatis Zn-nya konvergen, ya, Zn-nya positif dan konvergen. Nah, akibatnya ini langsung menurut Theo, nah, ini belum kita hafal 3.25, hafal karena barusan kita bahas ya. Menurut Theo 3.5 maka limit xn kurangi a gitu nanti akan positif. Limit xn a positif itu apa? Ya adalah x dikurangi a positif. Sehingga ini sama dengan x lebih besar dari a. X lebih besar dari a itu apa sih? X-nya sendiri adalah limit barisan xn. Kemudian a adalah limit dari barisan ini yang kita konstruk atau bisa kita sebut a itu sendiri. Oke ya. Poin pertama. Poin yang kedua, pakai yang berbeda, kelihatan ya. Poin yang kedua juga sama. Berarti dari yang diketahui ini kita dapat b dikurangi xn itu positif. Bn-nya ini kalau kita konstruk, ya kita konstruk yn sama dengan barisan konstan b, maka dia pasti konvergen. Ini tanda panahnya konvergennya banyak, konvergen ke b. Ya, xn-nya sendiri diketahui konvergen, barisan xn konvergen ke x. Ya, akibatnya, nah ini bisa kita konstruksi. Berarti yang ini, tidak kelihatan ya, kita ganti saja.
Yang ini menjadi YN kurangi XN positif. Atau bisa supaya seperti TO 3.25, maka ini ZN bisa tuliskan B dikurangi XN ya, mau dituliskan YN kurangi XN biasa. Yang penting Z nya dari sini, Z nya adalah positif. Kemudian apakah ZN nya konvergen? ZN nya jelas konvergen karena ininya YN nya konvergen ya, B ya, berdasarkan konstan yang konvergen, XN nya diketahui konvergen, maka ZN jelas konvergen. Konvergen kemana? Konvergen ke B dikurangi X ya. Nah dari dua ini maka kita dapatkan sama menurut Theo 3.25, maka limit B kurangi XN positif. Artinya dia dapat B kurangi X positif. Nah ini kan tidak lain adalah B lebih besar dari X, sedangkan X nya sendiri itu merupakan limit dari barisan XN. Dari 1 dan 2 tinggal kita gabung, maka didapat limit XN cutter putih. Oke, untuk selanjutnya teorema 3.27 quiz teorem atau teorema apit ya. XN nya di sini sudah dijelaskan, barisan XN berarti barisan real gitu ya, nggak ada konvergennya. Konvergennya tidak ada. Oh ya ada begini. Andaikan XN ini barisan real sedemikian hingga XN, YN, ZN untuk step N ya. Oke ya. Dan limit XN sama dengan limit ZN, maka YN konvergen. Maka YN-nya konvergen dan limitnya XN sama dengan YN. Oke. Dari sini kita olah dulu. Yang diketahui apa? XN-nya suatu bilangan real ya, barisan real. Limitnya ini yang jadi poinnya. Limit XN sama dengan limit ZN. Maka mengakibatkan YN-nya juga konvergen. Oke. Jadi buktinya seperti ini. Ini kan kalau kita tuliskan, karena limitnya sama, saya katakan itu limitnya adalah A ya. Karena A, ini saya oret-oretan dulu. Limit XN nya katakan sama dengan A, limit ZN nya itu sama dengan A. Oke, akibatnya apa? Akibatnya dari ini ya, dari ini kan kita dapat nanti ini kan dari informasi XN, YN, ZN, maka ini menurut teorema 3.6. Nah, ini kan Theo 3.26 gitu ya. Maka kita pecah masing-masing ini yang pertama, kemudian ZN ya. Nah, kembali ke sini. Nah, kesimpulan dari teorema 3.26 ini kan nanti kita akan mendapatkan ya. Ini langsung sudah sebenarnya. Jadi buktinya sangat mudah. Jadi kita langsung rangkai saja sudah. Nah, ini bukti. Katakan limit XN-nya adalah A. Karena dia sama dengan maka limit ZN-nya juga A. Ya. Kemudian dari yang diketahui XN, YN ini untuk setiap N elemen N begitu. Nah ini, maka dengan menurut Theo teorema 3.26, maka kita dapat limit barisan XN lebih kecil dari limit barisan YN, limit barisan ZN. Nah,
Ini menurut TO 3.26 karena diketahui. Ya. Kemudian maka ini kita dapat di sini A, dan di sini jadi limit YN. Ya. Oh, ini antara A. Maka jelas dari sini ini kan bisa saya tuliskan ini menjadi teorema P. Nah, karena limitnya limit YN-nya ya tidak lain ya jarak YN di antara A dan A. Artinya apa? Artinya limit YN itu ya A. Karena limit YN-nya itu adalah A, maka ada ya, berarti limitnya ada, maka YN-nya konvergen ke, sehingga kita dapatkan buktinya itu limit XN sama dengan limit YN sama dengan limit Z. Ya, cukup jelas ya. Jadi langkah awalnya gimana? Saya ulang lagi sebentar. Jadi kita misalkan, ini kita katakan karena ini diketahui, ya, limitnya sama dengan, karena limitnya diketahui sama dengan, berarti kan dia konvergen ke suatu titik dan titiknya sama. Kita misalkan sebagai A. Nah, makanya kita katakan limit XN-nya adalah A, limit ZN-nya juga A. Kenapa sama-sama A? Karena ini poin 1, informasi yang diketahui. Informasi yang kedua adalah ini. XN, YN, ZN ini kita olah menggunakan teorema 3.26 sehingga langsung saja kita dapatkan karena XN, ZN, YN ya ini sama kan A, XN, B ya, kemudian XN-nya yang konvergen, ini XN yang konvergen maka bisa diubah. Nah ini konvergen di ujung-ujungnya maka kita bisa kerjakan. Kalau yang ini teorema 3.26 cuma di sini saja yang konvergen ya maka sedangkan yang di sini ini ujung-ujungnya konvergen. Ini jelas A di antara A. Limit A di antara A ya berarti kan dirinya sendiri, yaitu A itu sendiri. Ya. Jadi seperti itu. Ini cukup simpel. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai di sini dulu supaya durasi tidak terlalu panjang. Jangan lupa kalau masih bingung boleh ditanyakan mulai komen. Jangan lupa share videonya. Terima kasih, saya Agri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.